Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Aska dengan NIM terakhir 17. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktik dasar listrik pengaruh frekuensi terhadap beban RLC seri. Oke. Jadi pertama kita langsung ke perhitungan. Jadi bagaimana, kan kita sudah diketahui bahwa diminta VPP-nya itu 138 volt, Vmax-nya 69 volt, R-nya 2017 ohm, dan L-nya 0,523 Henry. Dan ini diminta untuk mencari Vmax untuk R dan L dan V referensi untuk R dan L. Yang pertama kita hitung dengan frekuensi 140 Hz. Lalu apa yang harus dihitung pertama, yaitu kita pertama harus menghitung XL. Bagaimana cara menghitungnya? Dengan rumus 2 pi dikali F dikali L dengan 2 dikali 3,14 dikali 140 dikali 0,523 dan menghasilkan nilai XL sebesar ini. Lalu kita setelah XL dapat, kita lanjut ke Z, dimana Z itu rumusnya akar R kuadrat ditambah XL, dimana tadi XL nya sudah kita ketahui, tinggal dimasukkan ke rumus dan dapat hasilnya 2068,75 ohm. Lalu setelah mendapatkan Z, kita harus mencari I maksimalnya. I max itu rumusnya Vmax dibagi 2. Vmax-nya kita dapat dari VPP dibagi 2, yaitu 69, lalu dibagi Z. Kita mendapatkan hasil ampernya segini. Lalu setelah I-nya ketemu, kita juga bisa mencari V maksimumnya dengan mengalikan I maksimum dikali dengan R. Jadi kita dapat hasilnya. Lalu untuk V referensinya sendiri, kita tinggal mengalihkan V maksimumnya tadi dengan 0,707 sama dengan VL max-nya, kita tinggal mengalihkan I maksimum dikalikan dengan XL. Lalu V referensinya tinggal VL maksimumnya tadi kita kalikan dengan 0,707. Lalu sama saja dengan yang frekuensi 240 Hz, yaitu bisa tinggal diganti di XL-nya. Lalu perhitungannya masih sama seperti yang tadi. Selanjutnya itu untuk tabel 2 rangkaian untuk RC. Di sini sebenarnya perhitungannya sama, namun kita cuma beda di cara menemukan XC dan XL. Tadi jika XL rumusnya langsung 2pi dikali F dikali L, namun untuk XC ini kita menggunakan rumus 1 dibagi 2 pi F dikali C. Untuk 140 masih sama, kita tinggal memasukkan angka-angkanya yang sudah diketahui. Pengerjaannya juga masih sama, kita harus mencari Z, mencari I maksimum, V maksimum, dan V referensi. Setelah itu mendapatkan VC maksimum. Lalu kita tinggal mencari VC referensinya dengan mengalihkan VC maksimum dikali 0,707. Terus ini untuk perkalian dengan XL-nya. Untuk perkalian XL-nya sendiri itu sama saja, cuman langsung untuk XL kita dikalikan langsung sum A yang ini dikali dengan D9 yaitu L-nya, terus dikalikan dengan G itu Pi, dan dikalikan 2, itu sama seperti yang bawahnya. Setelah mendapatkan XL, kita mencari Z, nilai Z sama dengan mencari nilai Z-nya. Akar
XL kuadrat ditambah R kuadrat. Setelah Z ketemu, kita tinggal mencari I maksimum. Setelah I maksimum ketemu, kita bisa mencari VR maksimum dan V referensi R, dan juga sama untuk VL maksimum dan VL referensi. Ini juga berlaku untuk rangkaian yang RC, namun di sini saya bantuan mengalihkan 2 pi FC-nya terlebih dahulu, baru satu dibagi dengan yang sudah kita kalikan tadi, dan hasilnya sama seperti itu. Selanjutnya untuk yang mana ini? Oke. Selanjutnya untuk rangkaian PSIM-nya. Untuk rangkaian PSIM-nya sendiri ini kita tinggal menaruhkan ini sumber, lalu sumbernya di recordnya tidak terlihat ya, cuman nanti di klik 2 kali lalu terlihat frekuensinya kita masukkan 140, lalu peak amplitudenya kita dapatkan dari V maksimum VPP, lalu dibagi 2 menjadi V maksimum, lalu V maksimumnya itu kita bagi dengan 0,07, lalu dapatlah nilai peak amplitudo. Sini saya menggunakan V max-nya itu 69, lalu saya bagi dengan 0,707, lalu dapatlah 97,6. Setelah itu tinggal memasukkan R dan L. R-nya tadi 2017 dan L-nya 0,523. Untuk rangkaian yang C itu sama saja, cuman kita beda di sini dalam memasukkan ininya. Lalu untuk VR ini kita kasih voltmeter di R, lalu itu menjadi VR, dan kita beri voltmeter juga di L itu jadi VL, dan di sini untuk V sumbernya. Lalu karena ini rangkaian AC, jadi kita memerlukan ini. Ini tuh merupakan simulasi kontrol yang kita harus atur total time-nya. Jadi saya menggunakan total time-nya 1 atau 0,5, karena jika di sini saya buat 1, gelombangnya tidak terlihat, jadi saya buat 0,5. Setelah seperti ini kita tinggal jalankan programnya. Bentar. Gedein dulu. Ini setelah programnya jalan, walaupun terlihat sama, tadi saya memasukkan yang pertama itu semuanya, VL, VS, dan VR. Lalu di tabel nomor 2 ini kan ini untuk VL, ini untuk VR.
gelombangnya terlihat sama, namun di sininya terlihat berbeda. Setelah seperti ini, kalian tinggal mengklik VRMS yang ada di ujung kanan ini, lalu akan keluar nilainya, namun di recordan saya tidak terlihat ya. Pastikan VS-nya sama dengan V maksimum yang kita masukkan tadi. Di sini saya 69 V yang untuk VS, lalu VL-nya itu 1,533, lalu VR-nya 6728. Setelah terlihat datanya, kita tinggal memasukkannya ke dalam tabel di sini, ke dalam tabel pengukuran. Setelah kita mengisi tabel pengukuran dengan PSIM tadi, kita tinggal memasukkannya ke VPP. Bagaimana cara mengubahnya? Dengan hasil pengukuran ini kita semuanya kalikan dengan 2, lalu kita masukkan ke sini. Itu kita tinggal Vmax itu rumusnya VPP bagi 2, jadi jika Vmax dirubah ke VPP itu tinggal dikalikan dengan 2. Sama kita juga mengukur yang L, lalu kita masukkan L kali 2. Untuk yang C juga sama. Terima kasih.